Perkenalkan, nama saya Alvin Dewan Pembina GPMI. Kami hadir di sini Pak bukan hanya pertama kalinya, ini sudah beberapa kali dan sudah banyak organisasi yang menyampaikan penolakan ini. Dan bukan hanya di Kota Kendari, akan tetapi Pak di seluruh Indonesia, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Ambon, bahkan di seluruh daerah Indonesia. Yang pertama kami sampaikan Pak, yaitu menolak perpanjangan PPKM Kota Kendari. Yang kedua, meminta kepada wali kota agar menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Presiden bahwa kami menolak perpanjangan PPKM ini. Yang ketiga Pak, menolak syarat harus divaksinasi untuk pelayanan publik. Tidak usah saya jelaskan panjang lebar, sudah diuraikan teman-teman saya tadi. Kalau kita pun uraikan, ini tidak akan habis satu hari Pak. Coba kita lihat pada poin pertama, dampak ya pada negara kita Pak. Negara kita saat ini Pak mengalami defisit. Pengeluaran itu lebih banyak daripada pemasukan. Pemasukan hanya 1.900 triliun. Sementara pengeluaran kita yaitu 2.500 triliun. Itu kita defisit. Negara kita rugi Pak. Coba kita lihat lagi. Berapa utang negara kita? Utang negara kita Pak tembus 6.000 triliun. Untuk penanganan COVID sampai 755 triliun Pak. Seharusnya dana tersebut bisa kita gunakan untuk membayar utang kita kepada negara Cina. Itu Pak. Ini kita berbicara kedaulatan negara kita Pak. Harga diri kita, kehormatan kita, harkat dan martabat generasi seluruh masa depan kita. Itu kita berbicara juga pada bagaimana jika kita tidak bisa membayar utang kita kepada Cina. Yakin dan percaya. Sebagaimana kita menggadai HP, menggadai motor, menggadai mobil, bila kita tidak bisa membayar utang Pak, yakin dan percaya mobil, motor, HP tersebut pasti diambil. Sama dengan negara kita yang mengambil pinjaman di Cina. Kita mempunyai banyak aset. Yakin dan percaya aset-aset tersebut bisa jadi diambil alih oleh Cina. Maksud saya di sini adalah tidak usah kita mendukung perpanjangan PPKM ini yang menghabiskan 755 triliun itu Pak. Kita mendukung penanganan COVID Pak. Sekarang sudah 54.000 jiwa Pak. Kita perangi itu Pak. Kita sama-sama memerangi itu untuk menurunkan corona ini. Akan tetapi yang harus kita ketahui Pak, angka kemiskinan, pengangguran, kesemberautan terjadi di mana-mana. Itu terus meningkat Pak. Kemiskinan semakin banyak, pengangguran, bahkan banyak toko-toko yang tutup, pelaku usaha yang merugi dan bahkan tutup dan gulung tikar. Itu yang paling penting harus kita pikirkan Pak. Dari tempat ibadah sholat Pak, ini bukan kita berbicara pada ideologi Pak kita Pak. Tetapi saya tahu betul kita ini agamais Pak. Kenapa bisa kita harus menginstruksikan adanya penutupan ibadah itu Pak? Apalagi saya umat muslim Pak. Waktu Idul Adha saya melihat dan saya menangis menyaksikan aturan yang kita tetapkan ini dengan pembatasan masjid Pak. Ini saya sedih, saya menangis, saya merasa miris Pak. Ibadah kita Pak, tunggu saja di zaman sahabat Rasulullah SAW dulu Pak. Kena pagi sorenya mati Pak. Hari ini Pak, COVID kita tahu Pak hanya 80% itu kemungkinan kita sembuh Pak. Hari ini Pak disaksikan hujan Pak. Jangankan hujan, letupan peluru membesing di telinga saya. Topan datang menerpa kita Pak, kita tidak akan pernah surut menyampaikan ini Pak. Ini kebenaran Pak yang kami sampaikan. Kami hal seperti ini Pak bukan hanya terjadi pada saat ini. Negara-negara, pemerintah kita Pak mempunyai kekuatan hukum Bapak, otonomi daerah. Undang-undang tahun 2008 nomor 14 kalau tidak salah. Itu pemerintah daerah. Kita punya hak untuk mengatur daerah sendiri Pak. Kenapa harus tergantung kepada pusat? Ya betul. Karena hari ini Bapak menerima perpanjang PPKM itu karena adanya selontoran dana dari pusat itu Pak. Itu harus ditolak Pak. Kita pikirkan negara, pikirkan masa depan generasi muda kita Pak. Jika ingin melihat Indonesia 10 sampai 20 tahun ke depan Pak, maka lihat generasi muda pada saat ini Pak. Alhamdulillah kami hari ini adalah generasi unggul Pak. Hari ini Pak generasi muda kami dididik secara online. Itu tidak benar Pak. Kenapa? Bukan hanya otaknya Pak. Bila hanya otaknya Pak, kita bisa belajar lewat Google saja. Google kita bisa dapatkan dan temukan jawaban apapun yang itu yang kita cari. Akan tetapi Pak, moral, karakter mereka Pak, itu yang harus disentuh oleh guru-guru mereka. Itu yang jauh lebih utama. Teman-teman, tolak PPKM! Tolak! Maaf Pak, sekian dan terima kasih.
Ini terakhir dari gerakan pembebasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan semua yang tergabung dalam gerakan Hati Nurani Sulawesi Tenggara Bersatu. Saya hargai Bapak Wali Kota Kendari serta yang saya sedikit hargai Sedang Sulis Memang Raja. Baik, penyampaian saya hari ini saya tidak akan bahas substansi gerakan. Kami hanya menyampaikan bahwasanya gerakan hari ini tidak akan berakhir sampai di sini ketika perpanjangan PPKM masih berlanjut. Kami akan turun terus 1000 kali turun, baru ada pemberhentian PPKM 1000 kali kami akan turun menyuarakan ini. Sekian dan terima kasih. Ya, sepakat. Sepakat. Masukan yang dilengkapi saya kembalikan kepada rekan-rekan untuk sedikit menyampaikan apa yang menjadi Hidup Wali Kota. Hidup. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Saya pertama ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyuarakan hati nuraninya dan sudah menyampaikan. Dan saya sangat bangga karena ini membuktikan bahwa kita tidak tidur. Teman-teman terus hadir dengan idealismenya, hadir dengan pikiran-pikirannya untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Dan ini yang kami butuhkan. Ini yang dibutuhkan. Terkait dengan poin-poin yang teman-teman sudah sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir, beberapa hal mungkin saya akan berikan penjelasan, gitu ya. Namun sebelumnya saya ingin mulai bahwa kita hidup di negara demokrasi. Dan buahnya hari ini teman-teman bisa berpendapat, bisa mengungkapkan argumentasinya, bisa